Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Andini dengan NPM 213510618 dari kelas 7A. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas basis data dokumen pertemuan 7, di mana pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan HTTP dan komponennya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Itu adalah pengenalan HTTP. Di mana HTTP sendiri itu merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, di mana ini merupakan dasar dari komunikasi di internet. Di mana tujuannya sendiri itu memfasilitasi interaksi antara klien di browser dengan servernya. Untuk karakteristik utamanya sendiri dari HTTP ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah stateless, di mana dia itu tidak menyimpan data sesi. Jadi, setiap permintaan HTTP-nya itu berdiri sendiri. Servernya itu tidak mengingat permintaan sebelumnya, kecuali itu kayak kita kasih mekanisme tambahan seperti cookies. Dan yang kedua itu adalah controllers, yang merupakan sesi selesai setelah data diterima. Jadi, setelah server mengirim respons, koneksinya itu langsung ditutup. Jadi, ini tuh membuat koneksinya tuh jadi lebih efisien, tetapi berarti tuh setiap permintaan barunya itu ya melalui koneksi baru. Yang ketiga itu adalah berbasis teks. Jadi dia tuh berbentuk format permintaan atau respon yang mudah dibaca. Untuk versinya sendiri itu untuk versi terbaru itu adalah HTTP/2 dan HTTP/3, di mana itu dia lebih ke arah meningkatkan kecepatan dan keamanan dari komunikasi. Jadi kayak HTTP sendiri itu contohnya nih, ketika kita mau ngebuka browser dan kayak ngetik, contohnya URL-nya tuh google.com. Jadi itu browser yang kitanya ini bakal ngirim permintaan HTTP ke server Google-nya. Jadi nanti servernya itu bakal ngirim respon berupa halaman web yang mau kita lihat tadi. Baik, selanjutnya kita masuk ke URL, di mana URL sendiri itu merupakan singkatan dari Uniform Resource Locator. Ini merupakan alamat lengkap untuk mengakses sumber daya di internetnya. Untuk komponen utama dari URL sendiri, itu yang pertama adalah skema, di mana skema ini merupakan untuk menentukan protokolnya. Yang kedua adalah host, yaitu nama domain atau alamat IP, sedangkan port itu menunjukkan nomor port untuk komunikasi. Path-nya itu menunjukkan lokasi spesifik sumber dayanya, dan query parameter itu digunakan untuk data tambahan atau format pasangan kayak kunci nilainya gitu, kunci nilai tertentu. Dan yang terakhir itu adalah fragment, dia mengacu pada bagian spesifik seperti halamannya gitu. Di sini ada dapat kayak contoh dari link URL gitu. Jadi HTTPS-nya ini merupakan skema, dia ngenunjukin protokol yang digunain. Terus tuh example.com ini merupakan hostnya. Jadi ini berisi nama domain servernya. 443 ini merupakan portnya, dan produk ini merupakan path. Dia nunjukin lokasi spesifik dari sumber daya di servernya. Terus tuh query untuk ID sama dengan 123 ini merupakan query parameter. Jadi dia itu memberi informasi tambahan. Jadi kayak mendetailkan produk yang mau kita minta kita lihat itu adalah di ID sama dengan 123. Dan yang terakhir ini merupakan sessionnya, first session 1, ini merupakan fragment. Jadi ini tuh digunakan untuk mengarah ke bagian tertentu di halamannya itu untuk mengirim permintaan baru ke servernya. Selanjutnya kita masuk ke HTTP method, di mana HTTP method ini merupakan cara klien memberitahu server apa yang harus dilakukan dengan sumber dayanya. Untuk metode utama untuk memanipulasi dari sumber dayanya ini, yang pertama adalah get, yaitu digunakan untuk meminta data dari servernya, yaitu tanpa modifikasi sama sekali. Jadi dia itu digunakan untuk meminta data. Jadi contohnya kalau misalnya nih kita mau ngebuka halaman produk di toko online, jadi browsernya itu bakal ngirim permintaan get ke server untuk ngambil data produknya tadi. Dan yang kedua adalah post, dia itu untuk mengirim data baru ke server, misalnya tuh kayak formulir
Yang ketiga adalah put, dia untuk memperbarui seluruh data dari sumber dayanya. Yang keempat adalah patch, dia untuk memperbarui sebagian datanya aja. Dan yang kelima itu adalah delete, dia untuk menghapus sumber daya dari servernya. Jadi ini sebagai contoh ya, jika kita tuh mau mendaftar ke sebuah situs browser gitu, dia kayak browsernya tuh bakal ngirim post login untuk dia tuh kayak ngirim post login, jadi kayak dia ngirim post ke server dengan informasi itu kayak nama pengguna sama kata sandinya gitu di dalam body-nya. Selanjutnya kita masuk ke HTTP header. Jadi HTTP header ini merupakan informasi tambahan yang dikirimkan dalam permintaan atau respon. Misalnya nih, ketika browsernya nih meminta halaman web, dia itu akan memberikan atau menyertakan header accept. Jadi itu untuk memperbarui server bahwa browsernya itu hanya ingin data dalam format JSON aja. Dimana kalau untuk jenis headernya sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah general header, ini berisi informasi umum tentang komunikasi. Jadi contohnya itu adalah data. Jadi general header itu biasa kayak berlaku untuk semua komunikasi juga. Dan request header ini berisi permintaan spesifik dari klien. Contohnya kayak authorization. Jadi digunakan untuk autentikasi gitu. Terus tuh yang ketiga adalah respon header. Dia untuk memetadata respon dari server. Jadi contohnya tuh kayak content type. Dia tuh untuk ngejelasin jenis data dalam responsnya. Terus tuh yang keempat ada entity header. Ini merupakan informasi tentang body data. Jadi contohnya itu adalah content length. Dia akan memberitahu panjang body itu dalam byte. Selanjutnya adalah HTTP body, di mana body ini adalah bagian dari HTTP yang digunakan untuk mengirim data utama. Misalnya nih, saat kita mau login ke aplikasi gitu. Terus tuh datanya seperti nama pengguna dan kata sandinya itu bakal dikirim ke dalam body. Misalnya kayak post dalam format JSON-nya. Dan body ini juga digunakan untuk merespon. Misalnya, servernya itu mengirimkan data produk dalam format JSON. Jadi saat kita mau ngebuka katalog produk, yaitu di aplikasi. Untuk data utamanya yang digunakan dalam body ini sendiri, yang pertama adalah post, dia untuk mengirim data baru. Yang kedua ada push atau patch, dia untuk memperbarui data. Untuk format datanya dalam HTTP body ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah JSON, yang kedua adalah format XML, dan yang ketiga itu format text atau binary file. Jadi dia kayak berupa gambar atau PDF gitu. Selanjutnya kita masuk ke HTTP response, di mana HTTP ini dia memiliki 3 struktur utama. Yang pertama adalah struktur line. Ini merupakan status permintaan. Terus tuh yang kedua adalah header, dia itu metadata response. Yang ketiga adalah body, yaitu merupakan data utama. Jadi bagian utama yang berisi data gitu. Seperti konten halaman web atau filenya gitu. Jadi kan di sini kan untuk status line-nya sendiri, dia kan contohnya ini adalah 200. Oke, dia tuh berarti permintaannya tuh berhasil gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan misalnya 404, jadi kayak not found. Jadi dia tuh berisi informasi kalau sumber dayanya itu tidak ditemukan. Selanjutnya masuk ke HTTP cookie, di mana ini merupakan data kecil yang disimpan di browser pengguna untuk membantu servernya itu melacak sesi pengguna. Untuk jenis cookie sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah season cookie, dia berlaku selama browsernya itu aktif. Yang kedua itu adalah present tense cookie, dia itu memiliki masa berlaku tertentu, jadi kayak bisa ditentuin. Terus yang ketiga adalah secure cookie, dia itu hanya dikirim melalui HTTPS aja. Dan yang terakhir itu adalah HTTP only cookie, dia itu tidak bisa diakses di JavaScript. Jadi kayak lebih aman.
Jadi misal nih, contohnya nih, kita mau autentikasi login. Jadi ketika kita login nih ke situs belanja, servernya itu bakal mengirim cookie untuk ngenandain kita bahwa kita itu udah login, kayak pernah login gitu. Jadi ketika kita nutup browsernya dan kembali untuk masuk lagi, servernya itu menggunakan cookie sebelumnya itu untuk mengenali kita tanpa perlu login ulang. Jadi kayak ketika kita udah keluar browser, setelah kita login pertama dan kita mau masuk lagi, dia bakal menyimpan data cookie-nya. Jadi kita masuknya itu tanpa perlu login lagi. Dan yang terakhir adalah HTTP chasing. Gimana HTTP chasing ini digunakan untuk menyimpan data agar akses berikutnya itu jadi lebih cepat. Untuk jenis chase-nya sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah browser chase. Ini merupakan data yang disimpan di klien. Terus tuh yang kedua adalah proxy chase. Dianya berupa data yang disimpan di server perantara. Dan yang ketiga adalah server chase. Ini data yang disimpan di server asalnya. Untuk header terkait chasing ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah chase control. Ini untuk mengontrol durasi dari chasingnya. Dan yang kedua adalah e-tag. Ini merupakan identifikasi unik versi dari sumber dayanya. Jadi sebagai contoh nih. Jadi misalnya ketika kita mau ngebuka halaman web untuk kedua kalinya, browser itu mungkin ngambil datanya tuh dari chase yang udah kita lakuin sebelumnya gitu. Tanpa meminta ulang datanya tuh dari server lagi gitu. Jadi headernya sebagai ini kita contohnya nih, kita nggunain change control, gunain header change control. Dimana ini pengaturannya, dianya tuh bakal menyimpan datanya tuh selama 1 jam. Kita kayak max age-nya tuh selama 360 detik. Jadi kita nggunain change control, dimana change controlnya ini dia tuh ngontrol durasi dari change-nya. Jadi kayak dia meningkatkan performa. Jadi kayak pas kita mau ngeakses lagi, dia nggak perlu ngulang minta datanya lagi langsung dari server, tapi kayak langsung pakai cache yang udah disimpan sebelumnya, kayak berdasarkan durasi yang udah ditentuin. Jadi masih tetap bisa diakses. Baik, cukup sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kesalahan kata yang saya gunakan untuk penyampaian materi dari tugas yang saya kerjakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.